Tuhan Yesus. Halo adik-adik, Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, baik. Hari ini Miss Fia mau tahu siapa yang hari ini sudah sarapan? Kalau Miss Fia sudah dong, kalau kalian pasti sudah juga kan? Nah, sebelum kita ibadah, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita beribadah. Shalom adik-adik. Sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur untuk berkat-Mu. Siang hari ini atau pagi hari ini kami boleh beribadah. Engkau pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar Tuhan saja yang dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi satu buah lagu pujian. Sebelum kita membaca firman dan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi satu buah lagu lagi. Jangan lupa ya, Alkitabnya dipersiapkan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Waktunya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Di sebuah kota,
hiduplah seorang laki-laki bernama Yunus. Yunus dikenal baik hati, namun terkadang keras kepala. Dia senang berbicara dengan Tuhan dan banyak berdoa. Suatu hari yang cerah, Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, sebuah kota yang penuh dengan orang jahat dan tidak percaya Tuhan. Dalam 40 hari, Tuhan akan menghancurkan Niniwe, kecuali Yunus memperingati dan menyuruh mereka bertobat. Tetapi Yunus tidak taat kepada Tuhan. Dia melarikan diri dan tidak pergi ke Niniwe. Yunus menaiki kapal pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Di tengah laut, tiba-tiba terjadi badai. Para pelaut ketakutan dan bertanya-tanya, siapakah yang membawa malapetaka ini? Sementara itu, Yunus tidur di bawah dek kapal dan tidak menyadari adanya bahaya. Para pelaut membuang undi untuk mencari penyebab badai tersebut. Dan undian itu jatuh kepada Yunus. Yunus mengakui bahwa dia lari dari tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Yunus berkata, lemparkan saya ke laut dan badai akan berhenti. Akhirnya, para pelaut melemparkan Yunus ke dalam lautan yang mengamuk, dan ajaibnya, badai pun berhenti. Para pelaut sangat takut dan berjanji untuk melayani Tuhan Yunus. Di kedalaman, Yunus ditelan oleh ikan paus raksasa. Dia berada di dalam perut ikan itu. Yunus berdoa dengan sungguh-sungguh. Menyadari kesalahannya karena tidak taat. Dia berjanji akan memenuhi perintah Tuhan jika dia selamat. Setelah 3 hari lamanya, paus itu memuntahkan Yunus ke daratan. Yunus bersyukur dan tahu inilah waktunya untuk menyelesaikan misi yang Tuhan berikan. Dia berjalan ke Niniwe, sebuah kota yang penduduknya jahat dan tidak percaya Tuhan. Yunus memperingatkan mereka. Dalam 40 hari, Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe, kecuali mereka mengubah cara hidupnya. Mereka mendengarkan Yunus dan mulai berubah, berbalik dari perbuatan jahat mereka. Setelah itu, Yunus pergi ke pinggiran kota itu untuk melihat apa yang akan Tuhan lakukan terhadap kota Niniwe. Ternyata, Tuhan benar-benar menyelamatkan Niniwe. Yunus pun merasa kesal. Dia tidak dapat memahami mengapa Tuhan membiarkan kota yang kondisinya begitu buruk itu bisa bertobat dan akhirnya selamat. Tuhan ingin mengajari Yunus tentang kepedulian tanpa pamrih. Di saat Yunus merasa marah, Tuhan membuat pohon khusus yang tumbuh untuk memberikan naungan kepada Yunus dari terik matahari. Yunus sangat menyukai dan peduli pada tanaman itu. Namun keesokan harinya, Tuhan membiarkan seekor ulat memakan tanaman itu hingga layu, dan Yunus menjadi sangat kepanasan dan merasa kesal. Tuhan kemudian berkata, "Kamu peduli pada tanaman itu, aku juga peduli pada semua orang di Niniwe. Mereka melakukan kesalahan, tetapi mereka berhak mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih baik." Kisah Yunus mengajarkan kita tentang pentingnya taat kepada Tuhan, kesediaan untuk memperbaiki kesalahan, dan kebesaran kasih dan ampunan Tuhan. Juga mengajarkan tentang kepedulian terhadap sesama, memaafkan ketika orang berbuat jahat, dan percaya bahwa mereka bisa berubah dan menjadi lebih baik. Demikianlah video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh iya nih, yang ikut ibadah sekolah minggu udah pada mandi atau belum ya? Pastinya udah pada mandi dong. Nah, tadi adik-adik juga sudah nonton video tentang Yunus ya. Nah, kita melihat dari video tersebut ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini ya adik-adik. Yang pertama, kita mau belajar tentang ketaatan ya. Firman di dalam kitab Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi, di dalam video yang tadi kita sudah tonton, adik-adik melihat bahwa Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Tetapi Yunus malah tidak menuruti perintah Tuhan. Yunus malah pergi ke kota Tarsis.
ini adalah ketidaktaatan dari Yunus kepada Tuhan. Nah, adik-adik tidak boleh seperti itu ya. Adik-adik harus jadi orang yang taat kepada perintah Tuhan. Adik-adik juga harus taat kepada orang tua. Ketika orang tua bilang, mau tidur siang, jangan pada main HP ya, ayo tidur. Nah, adik-adik harus menuruti perintah orang tua ketika memang sudah jamnya harus tidur siang. Ya, jangan membantah atau tidak mau melakukan apa yang diberitahu oleh orang tua kita. Ya, demikian juga dengan setiap perintah-perintah Tuhan. Adik-adik juga harus menuruti perintah Tuhan seperti jangan berbohong ya, terus jangan mencuri. Itu adalah bagian-bagian dari perintah-perintah Tuhan. Nah, adik-adik juga harus mentaati perintah Tuhan ya. Lalu dari video yang tadi kita tonton juga kita mau belajar tentang jadi orang yang mau mengakui kesalahan kita. Jadi ketika Yunus tidak mentaati perintah Tuhan, akhirnya Yunus dibuang ke laut yang sedang diamuk badai. Lalu Yunus akhirnya ditelan oleh seekor ikan, dan Yunus akhirnya hidup di dalam perut ikan selama 3 hari. Nah, akhirnya di dalam perut ikan tersebut Yunus berdoa meminta ampun kepada Tuhan, mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Dan akhirnya Yunus dikeluarkan dari perut ikan tersebut, dimuntahkan oleh ikan tersebut, yang akhirnya Yunus terbebas dari ikan tersebut. Nah, adik-adik juga harus begitu ya. Adik-adik ketika berbuat salah, adik-adik harus berani untuk mengakui kesalahan daripada adik-adik ya, baik di hadapan Tuhan ataupun di hadapan mama dan papa ataupun di hadapan orang-orang lain. Ketika adik-adik memang salah, adik-adik harus berani untuk mengakuinya ya. Lalu yang berikutnya kita belajar tentang kepedulian terhadap orang lain. Jadi Yunus itu diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, yaitu Yunus diperintahkan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Seluruh orang Niniwe harus bertobat, berhenti dari kejahatan mereka. Nah, kita juga harus jadi orang yang peduli. Jika ada teman-teman kita yang berbuat jahat, kita harus memberitahu mereka ya, supaya tidak berbuat jahat lagi, supaya mereka tidak mengulangi perbuatan jahat mereka lagi ya. Jadi itu yang boleh kita pelajari melalui video yang sudah kita tonton tentang kehidupan Yunus ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Learning Time with OFS Kids. Macam-macam transportasi darat. Mobil, truk, sepeda motor, delman, sepeda, becak, bus, bajai, kereta api. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.
adik-adik, waktunya memberi persembahan. Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya? Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.